SPDSD selaku guru pamong mahasiswa kampus Mengajar angkatan 5. Yang terhormat Ibu Reti Anugrahma Haji Putri, STMT selaku dosen pembimbing lapangan mahasiswa kampus Mengajar angkatan 5, serta Bapak atau Ibu Dewan Guru sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tidak terasa kami mahasiswa kampus Mengajar sudah memasuki pekan akhir penugasan di SD Negeri Jatirangga 1. Dengan demikian pada hari ini Selasa 12 Juni 2023 akan dilaksanakan acara pelepasan mahasiswa kampus Mengajar angkatan 5 bersama dengan dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah serta seluruh guru SD Negeri Jatirangga 1. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Elia Tarni selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jatirangga 1. Kepada Ibu Eli, saya persilakan. Terima kasih kepada MC dalam kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu Reti. Yang itu Ibu. Ibu Reti Anugrah Haji Putri STMT, kalau ada salah mohon dimaafkan karena baru kontakan namanya barusan. Yang saya hormati Guru Pamong selaku Guru Pamong kegiatan program kampus Mengajar, Ibu Lani Janesi Raid SP, SPD, MPD. Yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu Guru beserta staf jajaran SD Jatirangga 1, dan yang tercinta para mahasiswa yang sudah bekerja keras di SD Jatirangga 1. Pertama-tama puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siang ini kita masih dikasih nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama dalam rangkaian kegiatan akhir program kampus Mengajar angkatan kelima tahun 2023 yang mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 9 Juni 2023. Kepada anak-anak mahasiswa yang ditugaskan, mungkin Ibu sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf jika ada kesalahan. Mbak Astrid Junita dari Universitas Negeri Malang, terus Mbak Salsabila Maliha dari Universitas Pajajaran, Mbak Diana Puspitasari dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Mbak Husnul Kusuma Winakiu dari UPI juga, Mbak Wina, ya. Ibu dosen, perkenalkan saya kepala sekolah yang baru dimutasi ke SD Negeri Jatirangga 1 per 28 April 2023 melaksanakan tugas per 8 Mei 2023. Sebelumnya di sini diterima oleh PLT saya Ibu Rohayati yang sudah membimbing, sudah menerima dan sudah memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para mahasiswa kampus Mengajar ini. Pada dasarnya kegiatan program kampus Mengajar adalah punya Mas Menteri, ya, punya Mas Menteri Kemendikbud, yaitu bahwa mahasiswa kalau zaman dulu mah PK
rutin ya kita. Kalau ini udah karena kebetulan jurusannya masih, sekali lagi bukakan pintu maaf di akhir kegiatan ini. Hanya doa dari kami, semoga para mahasiswa dan semua yang sudah di sini besok diberikan kelancaran dalam kelanjutan kegiatannya, bisa lulus dalam kuliahnya dengan nilai yang baik dan dapat langsung bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Mohon maaf lahir dan batin dari kami. Tiada yang bisa kita berikan selain doa dan motivasi semangat untuk kalian. Jadilah penerus bangsa, jadilah generasi selanjutnya yang nanti akan menggantikan kami yang sebentar lagi akan pensiun. Semoga Allah selalu memberkahi dalam langkah kalian, bisa membanggakan kedua orang tua, bisa menjadi kebanggaan juga buat kampus kalian masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Eli atas sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Leni Jen Sirait selaku guru pamong kami. Kepada Bu Leni saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena kebaikannya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Jatirangga 1, Ibu Elia Tani SPD EPD, Ibu dosen pembimbing lapangan Kampus Merdeka Mengajar, Ibu Renti Anugrah Mahaji Putri STMT, dan Bapak Ibu Guru Hebat SDN Jatirangga 1. Izin saya membacakan saja. Saya yakin bukan tanpa alasan Tuhan mengirimkan kalian ke tempat ini, di tempat kondisinya yang jauh dari ekspektasi kalian. Saya yakin Tuhan mengirimkan kalian untuk melihat betapa menjadi seorang guru SD dengan minim fasilitas perlu kerja keras yang ekstra. Menjadi guru SD harus serba bisa. Kalian bertemu dengan guru-guru hebat di sini. Kalian bertemu dengan guru-guru yang menjadikan diri mereka aset dalam kekurangan fasilitas sarana prasarana di tempat ini. Kalian bisa bertemu di sini ada guru senior kita yang sudah mengabdi lebih dari 25 tahun dan menjadi ikon dari sekolah ini. Kalian bisa bertemu dengan Ustadz kondang di sini yang sebagai penceramah kemana-mana. Kalian bisa bertemu dengan satu lagi Ustadz kita yang menjadi MC di sini, MC handal. Kalian bisa bertemu juga di sini dengan guru PJOK yang begitu multitalenta. Kalian bisa bertemu guru kelas 5 yang merangkap menjadi tim medis kami di sini. Kalian bisa bertemu guru kelas 1 yang begitu lembut, tegas, dan penuh perhatian. Dan kalian juga bertemu dengan guru-guru bijaksana yang lain yang tanpa harus saya sebutkan satu persatu. Panjang perjalanan kalian selepas ini, kalian masih akan dituntut dengan pendidikan-pendidikan yang lain yang jauh lebih berat. Sama seperti saya juga. Jika pada prosesnya kalian lelah datang ke sini, akan kami ceritakan 1001 masalah yang kami hadapi dalam membimbing calon generasi bangsa ini, dan kami tidak menyerah. Begitu pula akan kami ceritakan 1001 kebahagiaan yang kami dapatkan dalam menghadapi anak-anak yang membuat kami tetap awet muda. Membuat program di sekolah yang bonafit lebih mudah dibanding dengan sekolah dengan fasilitas minim seperti SDN Jatirangga 1. Terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya. Teruskan mengelola program yang berdampak positif bagi murid. Pada saatnya nanti di masa depan, mungkin salah satu murid kita akan mengingat
dan menyebut nama kita dalam proses keberhasilan hidupnya. Nikmati proses hidup kalian, jadikan diri kalian adalah aset yang mampu membawa perubahan yang baik bagi murid. Semoga usaha dan kerja keras kalian selama di sekolah ini membawa dampak baik dan membawa perubahan untuk sekolah, terutama untuk anak-anak didik di SD Jatirangga 1. Akhir kata, mengutip dari pernyataan Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam modul 3.3 CGP Angkatan 7 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, demikian pernyataan beliau. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Terima kasih. Rolandi atas kata sambutannya yang luar biasa juga. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Renti selaku dosen pembimbing lapangan kami. Kepada Bu Renti, saya persilakan. Matinya harus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eliatani MPD. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Guru Pamong, Ibu Leni Jane Sirait MPD. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang ada di SDM Jatirangga 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas penerimaan anak-anak kami dari berbagai universitas yang memang kebetulan diamanahkan dari pusat untuk melakukan kegiatan kampus mengajar. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa terpilih. Kenapa saya bilang mahasiswa-mahasiswa terpilih? Karena memang tidak semua mahasiswa yang mendaftar itu bisa lolos. Jadi memang di KP kita bilangnya memang sifatnya tetap kompetitif ya. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan kampus mengajar, kebetulan ada 8 pilar, salah satunya adalah kampus mengajar. Semua kegiatan ini sifatnya adalah kompetitif. Jadi anak-anak ini, rekan-rekan mahasiswa ini salah satu mahasiswa yang terpilih dan kebetulan diamanahkan di sekolah SDM Jatirangga 1 yang dimana tempat Bapak Ibu mengabdi. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak, tidak hanya dari sisi penerimaan, tapi setiap saya membaca laporan mingguan anak-anak mahasiswa, setiap minggu kami memang diwajibkan untuk membuat luaran baik masing-masing mahasiswa dan juga dosen pembimbing lapangan. Di situ setiap ada penjelasan mengenai situation, action, kemudian result dan tugas-tugas apa saja yang dikerjakan, semuanya memang sifatnya positif. Jadi dan kami pun juga diminta untuk memberikan penilaian, tidak hanya penilaian tapi kita juga membuat dalam bentuk narasi bagaimana anak-anak ini selama 16 minggu sudah menjalani kegiatan dan kebetulan melaksanakan ataupun menyelesaikan program kerja yang sudah mereka rancang di awal. Jadi luar biasa sekali bahwa tidak hanya antusiasme dari rekan-rekan mahasiswa, tapi saya rasa juga terutama kepada peserta didik, kepada anak-anak baik di anak-anak peserta didik di tingkat kelas bawah sampai ke kelas atas. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru Pamong bahwa silaturahmi tetap bisa berjalan karena memang pasti ada yang datang ada yang pergi ya Bu. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan sekolah SD yang mau saya sampaikan adalah ucapan permohonan maaf apabila baik saya maupun rekan-rekan mahasiswa selama ini mungkin sedikit direpotkan dengan beberapa aktivitas yang memang mau tidak mau harus berhubungan ataupun berinteraksi dengan ibu Kepsek dan ibu Guru Pamong maupun bapak ibu guru lainnya. Kami mohon maaf, insya Allah
setelah penarikan ini mudah-mudahan kami harap sih sebetulnya apa yang sudah diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa bisa terasa manfaatnya. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih dan mohon doa lahir batin. Setelah hampir 4 bulan lebih dari 20 Februari sampai hampir menjelang di pertengahan Juni ini, semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua agar dapat terus bisa mengerjakan seluruh pekerjaan yang dilakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reti atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan hasil program kerja yang sudah kami laksanakan selama masa penugasan kurang lebih 4 bulan di SD Negeri Jatirangga 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Izinkan kami memaparkan rangkaian hasil program kerja dari SD Negeri Jatirangga 1 pada program Kampus Mengajar Angkatan 5 ini. Berikut rangkaian acaranya yaitu kegiatan awal penugasan, kemudian ada pemaparan program kerja literasi, kemudian ada program kerja numerasi, terus ada program adaptasi teknologi, kemudian ada program kerja menciptakan lingkungan berbudaya, literasi dan numerasi, kemudian ada program sustainable development goals SDGs, dan ada program lainnya, program tambahan. Kemudian pada kegiatan pertama yaitu kegiatan awal penugasan. Kegiatan pertama yaitu pelepasan mahasiswa kampus mengajar di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tempat pertama kita bertemu dengan rekan mahasiswa kampus mengajar dan dosen pembimbing lapangan se-Kota Bekasi ini bertempat di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Jadi kami mahasiswa kampus mengajar se-Kota Bekasi melakukan lapor diri kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kemudian disambut baik dengan pihak Dinas Kota Bekasi. Nah, kemudian acara pelepasan mahasiswa kampus mengajar ini dilakukan secara formal dan diakhiri dengan sesi foto bersama dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian ada observasi sekolah. Sebelum kita merancang program kerja yang akan kami buat nanti, tentunya kami melakukan observasi sekolah terlebih dahulu. Nah, observasi sekolah ini kami lakukan kurang lebih selama 1 minggu yang diikuti oleh dosen pembimbing lapangan serta pihak sekolah. Kemudian kami melakukan observasi ini dengan 2 metode observasi, yaitu metode pengamatan sama metode wawancara. Kami mengamati kondisi-kondisi sekolah seperti kondisi kelas, kondisi lingkungan sekolah, kemudian metode pembelajaran apa saja yang guru-guru lakukan di sekolah ini. Kemudian observasi sekolah ini bertujuan sebagai tolak ukur kami untuk merancang program kerja yang akan kami lakukan. Kemudian ada prioritas KKN kelas. Prioritas KKN kelas ini merupakan sebuah rancangan program dari tim kampus mengajar Kemendikbud. Jadi prioritas KKN kelas ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan siswa kelas 5 di bidang literasi dan numerasi. Kemudian kami melaksanakan prioritas KKN kelas ini di kelas 5 dan diikuti oleh 30 orang siswa. Dan kami menerapkan sistem 2 sesi. Setiap sesinya itu diikuti oleh 15 orang siswa dengan 15 perangkat kelompok. Selanjutnya yaitu ada kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah atau yang biasa kita sebut FKKS. Kegiatan ini berisi tentang pemaparan rencana kegiatan program kerja yang telah kami buat. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, kepala sekolah,
terus guru pamong, guru-guru kelas, serta dosen pembimbing lapangan. Hasil dari kegiatan ini, pihak sekolah menyepakati dan menyetujui untuk melaksanakan program kerja literasi, numerasi, administrasi, adaptasi teknologi, dan festival Ramadan yang akan kami laksanakan selama penugasan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, silakan Salsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil program kerja kami yang sudah kami laksanakan kurang lebih 4 bulan kemarin dalam bidang literasi. Ya, yang pertama ada program kerja Gemar Membaca. Program kerja ini seperti kita tuh mengajarkan membaca kepada siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6 yang masih kurang kemampuannya dalam membaca. Kenapa kami pilih siswa kelas 5 dan 6? Karena kami rasa mereka sudah berada di kelas tinggi, jadi sehingga kami rasa perlu untuk membantunya gitu, karena untuk persiapan mereka ujian dalam kedepannya. Nah, untuk hasilnya sendiri kami rasa sudah cukup meningkat gitu kemampuan membaca dari murid-murid yang kami ajarkan. Memang tidak terlalu signifikan hasilnya karena waktu yang cukup sempit, kurang lebih hanya 2 bulan program ini berlangsung, tetapi sudah ada peningkatan yang terlihat gitu, dari yang tadinya benar-benar masih terbata-bata, sekarang udah bisa 1 kata, 2 kata kayak gitu. Mungkin kalau misalnya program ini bisa terus dilanjutkan, kemampuan siswanya akan terus meningkat gitu. Cuma karena waktu jadinya ya segitu aja gitu, nggak bisa lama-lama. Ya. Terus yang kedua ada program sambung kata. Nah, program ini seperti permainan sambung kata. Ini ada bisa kami pandang dari literasi dan juga teknologi juga. Nah, di sini kami mengadakan permainan sambung kata dengan menggunakan laptop gitu. Jadi siswa-siswi kelas 5 diharuskan untuk menyambungkan kata yang sudah dituliskan oleh teman sebelumnya. Jadi program ini melatih siswa untuk bisa menyambungkan kata secara spontan namun tetap masuk akal gitu. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi siswa dilatih tuh olah kata, olah bahasanya. Dan hasilnya sendiri, cerita yang sudah mereka rangkai, hasilnya sudah cukup sempurna dan alur ceritanya sudah cukup menarik gitu. Jadi tidak keluar konteks. Selanjutnya ada membuat resume dari buku yang sudah dibaca. Program ini kami laksanakan di kelas 5, di mana siswa sebelumnya diberikan atau mereka memilih buku bacaan. Setelah mereka baca buku bacaan yang sudah dipilih, mereka diharuskan membuat resume atau ringkasan dari buku bacaan tersebut. Nah, hasilnya sendiri sudah cukup bagus. Beberapa siswa sudah mengerti, menyantumkan poin-poin penting dari buku bacaan serta menyantumkan amanat atau pelajaran yang didapat setelah mereka baca buku bacaan tersebut. Namun memang masih ada sedikit siswa yang hanya menyalin paragraf dari buku bacaan karena belum mengerti betul tentang apa itu resume dan rangkuman yang baik seperti apa. Begitu, tapi sebagian besar secara keseluruhan sudah baik rangkuman yang dibuat. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah pembelajaran literasi dengan mencari perbedaan gambar. Jadi untuk program kerja kami yang satu ini adalah sebuah games atau permainan yang menggunakan media perbedaan gambar yang digunakan menggunakan PowerPoint yang dikreasikan oleh mahasiswa kampus mengajar. Jadi PowerPoint-nya ini adalah berisikan 2 gambar yang berbeda. Nanti anak-anak itu diminta untuk mencari perbedaan gambar. Nah, pembelajaran ini dapat membuat siswa mendapatkan suasana baru dalam belajar. Selain itu, adapun manfaat pembelajaran menggunakan media perbedaan gambar ini yaitu dapat mengasah kecepatan melihat, mengasah otak kanan, serta melatih ketelitian siswa. Jadi,
Pembelajaran ini juga sudah kami laksanakan di kelas 1 sampai 6 dan antusias siswa sangat luar biasa. Saat kita masuk ke kelas juga anak-anak kayak, Kak kapan games lagi gitu. Jadi kayak nagih gitu, mau lagi gitu. Nah untuk selanjutnya, yang kedua adalah gemar berhitung, tidak jauh berbeda dari gemar membaca. Program ini adalah kegiatan mengajarkan berhitung dari dasar seperti perkalian, pembagian kepada siswa kelas 5 dan 6 yang masih kesulitan untuk menghitung. Program ini tentunya bertujuan untuk membantu siswa agar dapat lebih lancar menghitung seperti teman-temannya yang lain. Siswa kelas 5 dan 6 ini kami pilih sebagai target karena mereka sudah berada di kelas tinggi sehingga kami rasa perlu untuk meningkatkan kemampuan berhitungnya. Hasilnya pun menurut kami cukup memuaskan karena di awal saya ajarkan ke anak-anak untuk menghitung perkalian itu agak sedikit sulit ya Bapak Ibu, masih kayak diem gitu ditanya, masih kayak apa tadi ngomong apa gitu. Nah akhir ini setelah kami sudah melakukan coba berhitung berminggu, anak-anaknya sudah mulai udah nggak malu-malu lagi ketemu sama kami, terus mulai mungkin udah nyaman gitu belajar sama kami, malah ada yang nanya kalau kita lupa kadang kayak Kak kita nggak les gitu ngomongnya. Jadi antusiasnya sangat tinggi gitu untuk anak-anak. Terus selanjutnya pembelajaran numerasi dengan games tebak gambar. Lagi-lagi anak-anak suka dengan games ya Bapak Ibu Guru. Games tebak gambar ini merupakan aktivitas bermain yang menyenangkan menggunakan media gambar melalui PowerPoint. Jika Bapak Ibu Guru pernah melihat di TV-TV gitu tebak-tebak gambar yang nantinya mereka ini akan menebak sebuah nama kota gitu. Games tebak gambar ini bukan sekedar bermain, tetapi dalam permainan ini siswa dapat belajar. Dengan games tebak gambar akan mempengaruhi fungsi kognitif dan motorik yang terkandung dalam tubuh siswa. Siswa juga sekaligus belajar dan berlatih meningkatkan kerjasama yang baik. Games tebak gambar ini sudah kami laksanakan di kelas 4, 5, dan 6. Hasilnya juga anak-anak sangat senang ketika berhasil menebak gambar tersebut. Jadi ada rasa bangganya ketika mereka sudah berhasil menebak sebuah gambar. Selanjutnya adalah seni kolase. Seni kolase ini merupakan seni memotong dan menempelkan bahan alam atau buatan yang ada di sekitar menjadi bentuk kreativitas. Kebetulan seni kolase yang kami minta anak-anak buat ini adalah terbuat dari kertas origami yang kami minta anak-anak untuk bawa dari rumah. Kegiatan seni kolase ini bertujuan untuk mengembangkan imajinasi kreativitas serta melatih kesabaran dan ketelitian sehingga keterampilan motorik halus siswa berkembang optimal. Kegiatan seni kolase ini sudah kami laksanakan di kelas 4B sesuai dengan materi yang telah dipelajari dalam modul. Hasilnya semua siswa kelas 4B dapat berkreasi sesuai kreativitas masing-masing dengan penuh semangat dan tentunya kalau seni kolase ini dengan penuh sabar karena harus potong-potong dulu, gunting-gunting kecil-kecil terus baru ditempel-tempel tuh harus dengan kayak sabaran gitu kan, sabaran. Next. Untuk yang terakhir adalah pembelajaran numerasi dengan games teka-teki silang. Pembelajaran menggunakan media teka-teki silang ini merupakan pembelajaran yang tentunya menyenangkan dan menarik juga bagi siswa. Teka-teki silang ini adalah permainan kata yang tujuannya untuk mengasah logika dan mempertajam daya ingat siswa. Dengan games teka-teki silang ini, siswa dapat belajar sambil bermain di kelas dengan penuh semangat dan antusias yang tinggi. Games ini juga sudah kami laksanakan di kelas 5A dan 5B. Baik, untuk selanjutnya adalah program adaptasi teknologi yang akan dijelaskan oleh Dian. Terima kasih Mbak Astrid. Selanjutnya itu pemaparan program adaptasi teknologi. Jadi yang pertama itu kita ada kegiatan pengenalan Microsoft Word yang sudah dijelaskan oleh Mbak Salsa sebelumnya di kegiatan literasi. Jadi kita bermain games untuk menyambung kata menggunakan Microsoft Word. Jadi supaya mereka tuh tahu penggunaan Microsoft Word tuh seperti apa.
gitu. Terus juga dia merangkai kata untuk menjadi satu kata sambungan gitu dari teman-teman sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada video pembelajaran. Nah, jadi kita itu menggunakan video pembelajaran supaya mereka itu tidak bosan gitu dalam belajar. Makanya kita menggunakan video pembelajaran seperti menonton film. Jadi kan dia tuh kayak wah asik-asik gitu kan. Apalagi pas kemarin kita di kegiatan pas puasa, kegiatan festival Ramadan, kita menggunakan yang tidak mengikuti lomba-lomba, jadi dia tidak pulang, jadi dia tetap menonton video pembelajaran di kelas yang sudah disediakan. Untuk yang ketiga ini ada pelaksanaan pretest dan post-test KKM. Kita sudah melakukan kegiatan pretest pada 30 murid, itu hasilnya itu berbeda, sangat berbeda dari yang awal yang kita lakukan. Kalau yang proses kemarin itu kegiatan literasinya ada yang mencapai 100 sempurna nilainya. Dari awalnya itu 35. Terus kalau yang numerasi itu paling tertinggi itu 95. Dari awalnya itu 75. Sebelumnya. Jadi untuk post-test kemarin itu kita tuh melakukan peningkatan gitu terhadap murid-murid yang sebelumnya. Oke, selanjutnya Ya, selanjutnya ada program kerja dalam menciptakan lingkungan yang berbudaya literasi dan numerasi. Yang pertama ada perpustakaan mini. Dalam program ini kami membuat suatu perpustakaan, namun perpustakaannya kecil, mini sesuai dengan namanya. Tujuannya untuk meningkatkan minat baca dari siswa-siswi SDN Jatirangga 1. Problemnya dalam melaksanakan program ini cukup struggle di lokasi, karena memang SDN Jatirangga 1 ini kekurangan ruangan gitu. Jadi awalnya kita mau pakai di Selasar, cuma rasanya takut nggak kondusif, dan kalau kita pulang takut kececer kemana-mana sama anak-anak. Dan setelah berdiskusi dengan Bapak Ibu Dewan Guru dan juga Mang Subur, akhirnya kita pakai di musola sekolah gitu di belakang. Yang kami rasa awalnya cukup kecil, tapi ternyata pas udah dilaksanakan nggak terlalu sempit kok. Kalau misalnya di dalam ada kurang lebih 9-10 orang gitu, jadi nggak masalah. Dan kami di sini membuat menyediakan alas duduk supaya murid-murid juga lebih nyaman saat membacanya. Dan di dalam perpustakaan mini ini juga kami menyediakan buku bacaan yang beragam dan menarik bagi anak-anak SD. Ada buku cerita rakyat, pengetahuan umum, ada cerita pahlawan juga, ada komik, dan masih banyak lagi. Jadi memang pilihannya banyak. Dan responsnya sendiri dari para murid, mereka senang, apalagi pas lagi milih-milih buku, kayak ini bukunya banyak pilihan nih, aku mau yang mana ya gitu. Walaupun emang agak riweh, namanya bocil-bocil, tapi mereka tetap senang. Dan pas mereka baca bukunya, bacanya tuh nggak ribut gitu, mereka bacanya dengan seksama karena senang sama buku yang sudah mereka pilih gitu. Nah, selanjutnya ada pembuatan mading sekolah. Mading sekolah ini awalnya kami rancang agar dibuat bareng-bareng bersama siswa-siswi. Namun karena sempitnya waktu, akhirnya kami memutuskan untuk membuat mading ini sendiri gitu, berempat. Karena dirasa setelah lebaran tuh waktunya mepet, mengejar materi UAS juga, jadi kami memutuskan untuk membuatnya sendiri. Namun di dalamnya tetap ada karya dari siswa gitu. Salah satunya hasil dari pemenang lomba mewarnai di Festival Ramadan.
Untuk hasilnya sendiri, setelah mading sekolah ini dipajang, kami mendapatkan respon yang cukup baik, tidak hanya dari murid-murid tetapi juga dari Bapak Ibu Dewan Guru. Memang kalau dilihat mading sekolahnya terlihat sangat menarik, ya. Bangga sama itu sendiri, Bu. Menarik ya, Bu. Ya, Bu, ya Bapak Ibu, menarik. Menarik. Nanti nggak saya lanjutin. Iya, sangat menarik dan juga informasi di dalamnya sangat informatif gitu. Dapat selentingan-selentingan juga dari murid-murid kayak, madingnya bagus sekali gitu. Jadi bangga lah, dan kami harap juga mading sekolah ini bisa terus berlanjut gitu, walaupun kami sudah tidak berada di SDN Jatirangga 1. Dari bowling aja. Iya, betul. Iya. Kalau saya nggak pakai di sini nanti. Iya, jadi gitu untuk mading sekolah. Ya, selanjutnya ada mengadakan gerakan literasi di kelas. Untuk gerakan literasi ini memang tidak kami laksanakan di seluruh kelas, hanya di kelas 1, 2, dan 5 saja, di mana murid-murid membaca buku bacaan yang sudah mereka ambil dari perpustakaan ini, dan kegiatan membacanya kurang lebih selama 15-20 menit. Hasilnya sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi, murid-murid ini sangat antusias ketika diberikan buku bacaan, terutama yang menarik gitu, yang ada gambar-gambarnya, yang ada ceritanya tuh bahasanya bahasa sehari-hari, jadi mereka senang dengan membaca buku gitu. Dan masing-masing juga semua siswa membaca bukunya dengan tertib dan gak berisik gitu. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Selanjutnya itu ada program Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi pertama itu menempelkan poster pembuang sampah, karena kalau saya lihat itu di sekitar lingkungan itu belum ada poster membuang sampahnya ya, Bu ya. Jadi kita berinisiatif untuk menempelkan, walaupun hanya sekedar seperti ini gitu, tapi pengennya sih kita supaya siswa itu bertanggung jawab terhadap lingkungannya mereka gitu. Jadi kita membuat poster membuang sampah pada tempatnya, karena secara tidak langsung mereka juga membaca kan, jadi secara tidak langsung dia literasi. Selanjutnya program lainnya dibacakan oleh Salsa. Ya, selanjutnya ada program selain dari literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi yang kami lakukan. Sebenarnya program ini termasuk di dalam program membantu administrasi sekolah. Yang pertama di sini ada Jatirangga Bersih, di mana program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik di Jatirangga 1. Nah, kegiatan ini juga agak berbeda dari rancangan yang sudah kami buat di awal. Rencananya kami ingin membersihkan lingkungan bersama-sama bareng semua siswa-siswi, namun karena waktunya juga yang mepet dan tidak pas, ya kurang pas, jadinya mencicil aja gitu. Kami ngerjainnya ada mencicil bantu-bantu bersihin yang ruangan kepala sekolah mau diubah, terus bantu-bantu TU di ruangan TU dibersih-bersihin, terus juga ada musola ataupun kelas-kelas yang memang kami masuki gitu. Dan hasilnya pun cukup bisa terlihat walaupun tidak terlalu signifikan. Ruangan kepala sekolah walaupun kami membantunya tidak begitu banyak ya Bu, tapi insya Allah ya cukup membantu lah ya. Ya, selanjutnya ada membantu administrasi sekolah. Di sini tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan operasional di sekolah. Pada awalnya kami memang cukup bingung karena kami tidak mengerti tentang administrasi, dan kalau misalnya inisiatif sendiri takutnya malah
jadinya mengacak-acak gitu. Jadi di sini kami hanya menunggu perintah dari Bu Novi selaku staf tata usaha. Jadi selama ini sih yang sudah kami laksanakan seperti melegalisir rapor, mengisi buku induk, dan lain-lainnya. Pokoknya kalau misalnya ada tugas dari Bu Novi ya minta bantuan kami kerjakan gitu. Ya, untuk selanjutnya ada Festival Ramadan. Festival Ramadan ini awalnya kami buat untuk memeriahkan gitu bulan Ramadan dan juga menjaga semangat siswa-siswi walaupun sedang berpuasa gitu. Dan di sini kami mengadakan beberapa lomba dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas dari siswa-siswi SDN Jatirangga 1. Lombanya kami mengadakan 2 kategori untuk kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Di kelas rendah ada lomba merangkai kata dan juga mewarnai, dan di kelas tinggi ada lomba azan, puisi, dan juga merangkai kata. Untuk hasilnya sendiri dari program Festival Ramadan ini kami mendapatkan antusiasme yang sangat baik. Kami juga mendapatkan support yang baik dari siswa, dari Bapak Ibu guru, dan bahkan dari orang tua siswa. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sekian pemaparan hasil program kerja yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 4 bulan di SDN Jatirangga 1 ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan hasil program kerjanya teman-teman kampus pengajar kalian luar biasa. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru, apakah ada perwakilan nih dari Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan sepatah 2 patah kata kepada kami selama berada di SD Negeri Jatirangga 1 ini? Boleh berupa pesan-pesan atau apapun selama kami di sini. Kami persilakan. Guru, maju. Ayo, Bapak Hayati. Terima kasih Kak Astrid atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sekaligus menjelang lapar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama guru-guru serta mahasiswa Kemendikbud Angkatan 5. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Jatirangga 1, Ibu Elia Tarni, SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Ibu dosen, mohon maaf ya Bu dosen. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SDN Jatirangga 1, dan yang saya cintai dan saya banggakan kakak-kakak mahasiswa yang luar biasa, yang hebat, yang cantik ya, SDN Jatirangga 1 ya, karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga SDN Jatirangga 1. Di sini saya tidak banyak menyampaikan, cuma hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak mahasiswa yang sudah membantu SDN Jatirangga 1, membantu siswa-siswi SDN Jatirangga 1, karena dengan adanya siswa-siswi karena dengan adanya mahasiswa Angkatan 5 kampus mengajar dari Kemendikbud ini, banyak nilai positif yang kita petik ya. Contohnya mereka memberikan
simbol-simbol yang bagus untuk SDN Jatirangga 1. Contohnya kayak kata Diana tadi, yang tadinya SDN Jatirangga 1 ini tidak ada slogan atau poster, buatlah sampah pada tempatnya, akhirnya dibuatkan. Terima kasih Kak Diana. Kemudian tidak ada mading, karena sekolah kita kan atapnya baru diganti, sehingga sekolah SDN Jatirangga 1 ini yang tadinya bagus atapnya diganti tambah bagus ya Bun ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan kepada kakak-kakak mahasiswa yang sudah membantu di SDN Jatirangga 1 ini, dan saya mewakili teman-teman, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak mahasiswa ini, maklum saya mah orangnya suka bercanda gitu ya, suka nyuruh-nyuruh. Kata saya jadi juga ini kita berpisah gitu. Ya, jadi mohon dimaafkan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh adanya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu adalah request dari Kakak Wina. Satu lagi Ibu, katanya ada yang memberikan pesan dan kesan untuk kami di sini. Silakan. Kayaknya guru senior ya, boleh kan? Ayo guru senior. Kayaknya udah cukup semuanya. Kawinnya pengennya harus apa? Untuk selanjutnya akan ada sepatah kata lagi nih Bu dari Rina. Ucapan terima kasih untuk guru-guru SD Negeri Jatirangga 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Ibu Elia Tarni, SPD MMPD. Yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Renti Anugrah STMT. Yang terhormat kepada Guru Pamong Ibu Leni SPDSD. Dan serta yang terhormat kepada guru-guru SD Jatirangga 1. Saya Wina, selaku perwakilan mahasiswa kampus Mengajar, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak sekolah dan dosen pembimbing lapangan yang telah mendukung pelaksanaan program kampus Mengajar ini dari awal sampai akhir. Kemudian kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila saat penugasan kami sering merepotkan Bapak Ibu guru, dan jika ada dari kami ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian besar harapan kami dengan adanya program kampus Mengajar di sekolah ini, semoga SDN Jatirangga 1 semakin sukses, dan semoga program kerja yang kami kerjakan tadi bisa diteruskan oleh Bapak Ibu guru, salah satunya seperti mading dan perpustakaan. Amin. Semoga seluruh warga sekolah, terus juga DPL dan kami mahasiswa diberikan kesehatan dan sukses selalu. Amin. Ya baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wina. Untuk berikutnya kami mahasiswa kampus Mengajar beserta Ibu Reti ada sedikit kenang-kenangan Ibu untuk sekolah. Boleh untuk Ibu Reti dan Bu Eli untuk maju ke depan untuk penyerahan sebuah kenang-kenangan dari kami. Waduh, kita bisa jalan-jalan. Gimana sayang? Posisinya? Dokumentasikan. Berikut adalah kenang-kenangan dari mahasiswa kampus Mengajar dan dosen pembimbing lapangan kami yang Bapak Ibu guru dapat plakat nanti
Terima kasih mahasiswa, sama-sama. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Renti, Ibu Eli, Bapak Ibu guru semua yang sudah mendampingi selama kami di sini, membantu kami selama penugasan. Saya Astrid Junita selaku pembawa acara pelepasan mahasiswa kampus mengajar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi